Jadi bener-bener lo pengen kawin sama anak gue? Ya, biasanya sih penjajakan dulu Pak Haji. Pacaran. Enggak ada pacaran tuh. Haram. Langsung nikah. Oh, I like it. Boleh. Oke. Pacaran nanti kalau udah kawin aman, gak ada fitnah. That's right. Betul. Pak Haji betul. Bang Deddy, Ya. tadi yang kita lewat itu lorongnya panjang sekali ya. Saya kalau mungkin di dalam itu agak bingung. Kalau tidak ada Bang Deddy, saya bingung mau ke kiri atau ke kanan. Saya aja masih agak bingung. Masih bingung kan ya? Oke, bukan karena saya aja kan. Larang-larangnya. Iya, oke. Dan itu sebenarnya kita ada di bawah tanah ya sebenarnya ya. sebetulnya. Tadi Bang Deddy di kantor kan sempat cerita kalau memang kalau sebagai seniman lebih bebas begitu ya. Kemudian kalau sekarang sudah mulai tuh protokoler, jadwal, rapih begitu ya. Nah tapi yang belum saya tanyakan tadi Bang Deddy, apakah nyaman dengan perubahan yang terjadi sejauh ini? Jadi begini, saya hanya sebetulnya mengikuti saja apa kehendak Allah. Ya, bahwa ini satu amanah yang diberikan atas juga kehendak Allah. Jadi saya harus mensyukuri dan menjalankan sebaik-baiknya, itu saja. Begitu pula menurut saya di film sama juga. Tuhan memberikan kita pengetahuan tentang film, maka bagaimana film menjadi salah satu sarana ibadah kita. Nah, sebagai pejabat publik juga demikian. Allah sedang memberikan peran saya yang lain untuk beribadah kepadanya. Sama saja. Bang Deddy melihat ini sebagai ibadah. Gitu ya? Lahan atau sarana untuk ibadah, semuanya seperti itu. Karena memang tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Saya pernah dengar itu di film atau sinetron mana ya? Saya katakan saya tapi lupa di mana gitu ya. Jadi pengetahuan kita, ilmu kita, harta kita. Itu jadi nyaman tidak nyaman tidak relevan? Harus dijalani dengan enjoy. Bahwa ini sedang berperan seperti ini sekarang. Barangkali Tuhan memberikan ruang lahan ibadah yang lebih besar dibandingkan hanya sekedar di film. Film juga lahan ibadah yang bagus karena bisa menginspirasi orang. Nah sekarang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat di pemerintahan. Jadi bagaimana kita bisa optimal bekerja sebagai ibadah pada Allah. Di film dan di sinetron Bang Deddy itu banyak sekali menyentil, pemerintah, kemudian mengangkat isu-isu sosial, pesan-pesan religius seperti yang tadi Bang Deddy sampaikan. Nah dulu Bang Deddy sering menyentil pemerintah, sekarang ada di posisi pemerintah. Jadi kalau dikritisi ya biasa. Oh udah biasa. Harus tanggapi secara positif. Jangan negatif. Jadi kalau tapi ada perubahan paradigma tepat, tidak ya Bang ya? Maksudnya dulu kan mungkin kalau pada saat menulis skrip, nah kita sentil nih isu ini pemerintah tidak becus begitu ya. Nah sekarang ada di posisi sebagai Pemprov begitu ya. Apakah ada terasa yang ternyata tidak semudah itu? Apa yang ada di benak Bang Deddy? Pastinya, dan kita harus menanggapi kritikan tadi sebagai hal yang positif. Gitu. Sebagaimana juga dulu saya mengkritisi berbagai hal. Ya kan sekarang kita dikritisi oleh masyarakat. Harus juga positif kita lihatnya gitu loh ya. Barangkali memang masih ada yang belum sempurna kita jalankan, belum bagus kita jalankan. Jadi harus ditanggapi secara positif. Sebab kalau kita dalam frame negatif semuanya jelek. nggak benar. Ya, termasuk tadi ya kritikan dari berbagai komunitas, LSM, kemudian tokoh-tokoh, itu harus kita lihat dari perspektif yang positif. Saya kira paradigma itu yang harus kita rubah. Ya tidak selamanya lah pejabat publik tadi benar selalu, tidak juga gitu. Tapi juga semuanya bisa dikomunikasikan dengan baik. Tadi yang saya dengar tuh baik, positif, amanah begitu ya. Itu semua dari Bang Deddy. Nah kalau Bang Deddy kalau lagi tidak suka akan sesuatu atau lagi marah begitu ya, seperti apa sih marahnya Bang Deddy? Ya saya nggak biasa marah-marah seperti itu. Biasanya apa kalau mengungkapkan ketidaksukaan terhadap sesuatu gitu loh ya? Dengan siapa kita berhadapan kan? Setiap orang kan berbeda cara kita. Kalau anak buah sejauh ini begitu? Ya barangkali mungkin ada yang perlu disentil, ada yang perlu cuma disindir saja, ada yang perlu nggak seperti itu. Ya secara terang-terangan saja, cuma tidak harus dengan kemarahan. Sebab
menahan amarah tadi sudah jadi ibadah tersebut. Oh gitu ya, tambah lagi ya buat Lagi, kita ya. Oke. Nah, rumah produksi Bang Deddy yang di Pondok Kelapa tentunya masih berjalan begitu ya dengan berbagai alhamdulillah. proyeknya. Nah, ini bagaimana aturannya nih? Apakah sudah bikin kesepakatan dengan direksi rumah produksi tersebut bahwa jangan ambil proyek ya di lingkungan Pemprov? Ada tidak kesepakatan seperti itu atau ya jalan saja? Itu sejak awal sudah gitu. Jadi pertama di Undang-Undang 32 yang ada perubahan ini itu ada keterangan tidak boleh jadi pengurus perusahaan lah. Pengelola perusahaan. Kedua, dulu masih boleh pemegang saham, tapi nggak aktif ya, nggak jadi pengurus. Sekarang sudah tidak boleh lagi pemegang saham. Jadi saya limpahkan semua saham saya, gitu. Dan selanjutnya perusahaan ini kan sudah lama berdiri, jadi setiap bagian sudah ada mekanismenya. Jadi tanpa saya pun sebetulnya bisa. Saya barangkali kan lebih banyak di ruang-ruang kreatif, bukan pada manajemen. Misalnya Bukan hanya pengaruh ada sendiri. proyek begitu untuk bikin iklan layanan masyarakat di lingkungan Pemprov, apakah Nggak akan ada. Bang Deddy justru akan melarang jangan ikut tender begitu? Itu sejak awal sudah. Aha. Itu kan peraturan nggak boleh di wilayah di mana saya menjadi pejabat publik, itu jelas di undang-undang itu jelas. Walaupun Jadi- masih ada beberapa pejabat publik yang seperti itu, Bang, mungkin Yang- tidak menggunakan namanya secara langsung, tapi di belakang kita tahu bahwa itu adalah perusahaan yang bersangkutan. Ya kalau saya sih nggak seperti itu, Aha. nggak mau seperti itu karena mungkin orang lain nggak tahu tapi Tuhan tahu kan itu. Oke, tambah lagi satu ya tadi pesannya ya begitu, Bang Nggak Deddy. bisa bohongin Tuhan. Gitu. Bang, saya mau lihat kebun anggreknya. Saya tahu ini bukan Bang Deddy yang tanam ya, tapi kita bukan sama-sama nikmati. Apa ya Bang Deddy yang ingin Bang Deddy nanti tinggalkan nanti? Misalnya nanti sudah selesai mengemban tugas amanah sebagai wagub begitu.